Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atongai. Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon pertolongan dan belas kasihan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Bapa untuk segala keberadaan kami seluruh hidup kami. Oleh karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu yang tak pernah berhenti, kami hidup dan ada, dan kami boleh menikmati perjalanan hidup kami atas pertolongan-Mu dan penyertaan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih seluruhnya, seluruh apa yang telah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih. Ini kami pada hari ini. Kami mohon tolonglah kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami oleh Roh-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menerima firman-Mu, untuk mengimani dan untuk hidup di dalam kuat kuasa firman. Kami mohon ampunilah segala dosa kami dan sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua, mulai ayat 25 sampai dengan ayat 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang, ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan judul renungan ini adalah pengharapan akan keselamatan. Nah, saudara, saya ambil di dalam ayatnya yang ke-29 dan 30. "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu." Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah yang dapat membuat kita bertahan di tengah-tengah pergumulan hidup? Jawabannya adalah pengharapan. Pengharapan adalah merupakan kekuatan yang luar biasa untuk bisa bertahan di dalam menghadapi pergumulan hidup dalam dunia ini. Saudara, jika kita sakit,
maka kita berharap akan sembuh. Jika kita menghadapi masalah, entah itu masalah keluarga ataupun masalah-masalah lain, maka kita berharap badai masalah yang terjadi itu akan segera berlalu, dapat kita hadapi. Saudara, di dalam perikop firman Tuhan yang kita baca tadi, yaitu di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 29 hingga 32, secara khusus, itu di tengah situasi tanpa pengharapan. Saudara, Simeon telah menanti-nantikan akan kedatangan Mesias itu. Dan sekarang kedatangannya itu sudah terlaksana. Simeon telah melihat pengharapan di dalam diri bayi Yesus yang hadir di dalam dunia ini, yang lahir di dalam dunia ini. Simeon bersyukur karena apa? Karena janji keselamatan telah digenapi di dalam Yesus Kristus, bayi yang lahir. Nah, saudara, ia tidak lagi merasa khawatir. Simeon itu tidak merasa khawatir lagi tentang apa? Tentang masa depan umat manusia di dalam dunia ini. Ya, karena apa, saudara? Karena Yesus Kristus telah lahir. Ia telah melihat Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu, yaitu yang akan membebaskan seluruh umat manusia dari belenggu dosa, dari tidak ada pengharapan, menjadi pengharapan itu nyata di dalam diri bayi Yesus yang lahir itu. Simeon pun menyatakan bahwa sekarang ia sudah dapat pergi dengan damai sejahtera. Artinya, saudara, dia sudah dapat pergi meninggalkan dunia ini. Oleh karena apa? Ia telah melihat Sang Mesias yang diurapi, yang dijanjikan oleh Allah Bapa itu. Nah, saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana sikap kita melihat pengharapan ini? Yang pertama, saudara, kita bersyukur. Mensyukuri seperti Simeon yang bersyukur melihat pengharapan, bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan kelahirannya di bulan Desember ini. Maka dengan itu, saudara, kita juga bersyukur karena ada pengharapan bagi keselamatan kita. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sesungguhnya kita ini adalah seharusnya binasa. Seharusnya dihukum di dalam kematian yang mengerikan, di dalam kematian yang kekal itu di dalam neraka. Tetapi dengan digenapinya janji keselamatan di dalam Yesus Kristus itu, kita punya pengharapan keselamatan. Kita terbelenggu oleh dosa yang membuahkan maut, dan hanya oleh Allah sendiri yang dapat menyelamatkan kita dari maut itu. Tidak ada jalan keluar kecuali jalan keluar yang diberikan oleh Allah, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, kita bersyukur atas kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam hidup kita. Dia rela hadir dalam dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus untuk memberikan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Dan yang kedua, saudara, kita mesti tekun menantikan keselamatan itu. Seperti Simeon yang tekun di dalam menantikan kedatangan Yesus Kristus, menantikan Sang Mesias itu. Demikian pun kita harus punya ketekunan, tekun menantikan Allah, tekun menantikan keselamatan dari Yesus Kristus. Di tengah pergumulan hidup kita bisa tergoda untuk mencari pertolongan yang gampang, yang mudah kepada yang lain selain kepada Yesus Kristus. Namun Yesus sendiri menyatakan bahwa tidak ada satu pertolongan di dalam dunia ini yang bisa memberikan jaminan pertolongan di dalam kehidupan kita ini. Saudara, di dalam hidup ini tidak ada damai yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera hanya dari Allah, dari Yesus Kristus. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, itulah yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya dan kepada kita. Damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Karena itu janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu.
Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebagai orang yang telah menjadi percaya, marilah kita tekun menantikan keselamatan itu. Dan kita pun mengharapkan, tetap kuat di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Setialah menantikan Yesus Kristus di dalam hidup ini, menantikan pertolongannya. Dialah sumber pengharapan kita. Yesus bukan saja melepaskan kita dari belenggu maut, dari belenggu dosa. Dia juga mampu melepaskan kita dari berbagai masalah-masalah kehidupan, dari berbagai badai permasalahan dalam hidup ini. Ya, asal kita mau bertekun dan selalu bersandar, bersyukur kepadanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena Engkau adalah pengharapan yang senantiasa dapat diandalkan, dan janji-janjimu senantiasa dapat dipegang. Kami bersyukur karena pengharapan keselamatan itu telah menjadi bagian kami dan telah Engkau berikan kepada kami. Seperti juga Simeon hambamu itu yang menantikan pengharapan bagi Israel, bagi seluruh dunia. Dan pengharapan itu telah ia lihat sendiri, yaitu di dalam Yesus Kristus, anakmu yang satunya, yang satu-satunya yang Engkau kasihi, yang telah Engkau utus ke dalam dunia ini untuk menolong kami, untuk membebaskan kami. Terima kasih Bapa. Demikian juga kami menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami itu. Karena itu tolonglah kami, kuatkanlah pengharapan kami di dalam menghadapi berbagai badai permasalahan kehidupan, agar kami percaya bahwa pasti ada jalan keluar dengan berharap hanya kepadamu saja di dalam Yesus Kristus. Maka semua itu dapat kami hadapi dan dapat mampu kami untuk mengatasinya. Tuhan, kuatkanlah iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.